Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Nugraheni Suara Adi dari GKI Buaran, dan renungan kita hari ini Jumat 16 Januari 2026 berjudul Memperdaya Lansia, didasarkan pada Kejadian 27 ayat 30 hingga 38. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami akan bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari selaku umat Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah Kitab Kejadian pasal 27 ayat 33. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Ishak sangat terkejut dan berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang. Aku telah memberkati dia dan dia tetap sebagai orang yang diberkati." Sahabat YKB, kita sering mendengar berita tentang kejahatan terhadap lansia. Salah satu contohnya adalah ketika ada seorang lansia diminta untuk mengalihkan kepemilikan sertifikat rumah atas namanya menjadi atas nama anaknya. Namun apa yang terjadi? Setelah itu sang lansia justru hidup terlunta-lunta. Kisah-kisah seperti itu tentu saja dapat membuat kita merasa ngeri, bahkan enggan menghadapi masa tua. Kisah kejahatan terhadap lansia itu sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama. Dalam Kejadian pasal 27 ayat yang pertama disebutkan bahwa Ishak sudah tua dan matanya rabun sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ribka istrinya dan Yakub anak bungsunya, mereka bekerja sama untuk memperdayai Ishak. Dan Ishak baru menyadari hal itu kemudian dan ia merasa sangat terkejut. Reaksi Ishak memang tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun bisa dibayangkan kalau kita berada dalam posisi Ishak. Kita bisa melihat dan membayangkan betapa kecewa dan terlukanya perasaan dibohongi oleh istri dan anak sendiri. Sahabat YKB, kisah kekacauan dalam keluarga Ishak adalah bagian dari sejarah umat Israel. Kisah keluarga yang tidak ideal ini dicatat dalam Alkitab sebagai penegasan bahwa Allah tetap dapat berkarya melampaui kekacauan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tentu saja hal ini bukanlah pembenaran atas tindakan Ribka dan Yakub terhadap Ishak. Jadi sahabat YKB, jangan pernah kita mencoba-coba untuk memperdaya lansia dan menjadikan kisah ini sebagai pembenarannya. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Tolonglah dan ajarlah kami, supaya kami boleh tetap hidup dalam terang kasih Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak berusaha untuk memperdaya lansia ataupun menimbulkan kekacauan-kekacauan
di dalam kehidupan, tetapi kami boleh tetap menjadi berkat bagi siapapun juga dan dimanapun kami berada. Kami mau tetap menjadi alat Tuhan yang mendatangkan damai dan sejahtera serta berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat YKP, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan membagikannya kepada orang lain. Tuhan memberkati saudara sekalian.